Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil rasulil karim sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk membaca atau mengkaji sejarah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu ayat dikatakan, naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Ya Muhammad, kuceritakan engkau sejarah-sejarah sebelum kamu agar engkau kalbumu menjadi kuat. Artinya supaya Muhammad tahu bahwa sejarah nabi-nabi sebelum Muhammad adalah sejarah yang konkret, sejarah yang nampak, sejarah yang sukses di dalam menegakkan aturan atau hukum-hukum Allah. Oleh karena itu, kalau hari ini ada yang mengatakan bahwa dengan sejarah Nabi Muhammad SAW itu bid'ah, berarti dia tidak pernah membaca ayat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa sih Nabi Muhammad SAW? Kalau di surat 9 ayat 33 dikatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Bil huda, dengan petunjuk. Wa dinil haq, dengan ajaran yang hak, yang benar, yaitu Al-Qur'anul Karim. Liyudhhira 'ala ad-dini kullihi, untuk dimenangkan, untuk disukseskan dari semua ajaran-ajaran yang ada. Itulah tugasnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, memenangkan Al-Quran di atas kitab-kitab yang ada. Oleh karena itu, hari ini kita membaca sejarah beliau. Bagaimana dikatakan di dalam Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pribadinya. Pribadi yang menonjol Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di situ karena hulkul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Kalau dia Nabi Muhammad, kalau pribadinya sudah menjadi pribadi Quran, otomatis kita harus memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian kesuksesan Nabi Muhammad SAW di dalam menjalankan konsep ini itu dilihat oleh hari ini, bagaimana umat manusia ketika disebut namanya Rasul SAW, serentak orang mengatakan Allahumma sholli wa sallim alaihi. Itulah kesuksesan Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam ayat suci Al-Quran tentang masalah salawat banyak. Yang pertama disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kenapa penting salawat ini? Karena dengan salawat ini kita bisa mencapai tujuan. Tergantung niat kita hari ini. Kita datang di majelis ini, kamu pasang niat masing-masing.
Kalau niatnya kita hari ini datang, semoga kita diberi kebahagiaan dunia dan akhirat, insya Allah ijabah, Allah ijabah. Kenapa? Karena niatnya adalah niat yang bagus, niat yang menunjukkan kepribadian bahwa engkau ingin mengikuti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang belum kawin niatnya ya niat supaya dapat jodoh, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Niatnya mau jadi orang hebat, orang kaya, orang pintar, ya di sini tempatnya Anda berdoa, berniat. Karena kata Nabi, innama a'malu binniyat. Semua amalan perbuatan itu tergantung niat kita. Nah, makanya dalam Al-Quran Karim disebutkan oleh Allah, Kul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika benar-benar engkau mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika engkau benar-benar mencintai aku, kata Allah, ikuti Muhammad sallallahu. Ketika Anda mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maha suci Allah, segala puji hanya milik Allah, dan tidak ada ilah lain yang saya bisa ibadati, yang saya bisa panuti, yang saya bisa fokus kecuali kepada Allah. Caranya bagaimana? Ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa pakai cara kita. Kalau pakai cara kita, kita akan rusak. Wa'alam anna fikum Rasulullah, kata Allah. Ketahuilah di tengah-tengah kalian itu ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. In tutiu aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan orang yang ada di dunia ini, tidak fokus kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu akan sesat. Kamu akan, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ditunjuk oleh Allah. Kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Yuhibbukumul, Allah pasti cinta kepada. Jadi kalau mau dicintai oleh Allah, ikuti aja Nabi. Bagaimana perilaku Nabi? Pertama, perilakunya adalah karena hulkul Quran. Pertama, jangan mensyirikatkan Allah. Kedua, jangan berzina. Ketiga, jangan mencuri. Keempat, apalagi? Jangan menzolimi orang dan menzolimi dirimu sendiri. Kelima, jangan mengambil hak yang bukan hakmu. Ini pribadi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad. Jangan sampai esensi akhlak ini, ya, karakter ini kita tinggalkan. Terus tiap hari ikut maulid, tapi karakter ini masih melengket di kepalamu masing-masing. Ini berarti Anda belum cinta kepada Allah. Kenapa? Karena karakter ini masih ada di kalbu. Nah, oleh karena itu, hari ini mari kita perhatikan karakter kita masing-masing. Karena yang bisa mengetahui diri kita, ya diri kalian. Tidak mungkin saya bisa tahu, oh ini kau karakternya keranggawo, tidak bisa. Hanya kamu yang bisa membersihkan dirimu melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an. Karakter ini adalah sifat-sifat manusia, ya, yang belum mengenal Allah dan belum mengenal Rasulullah. Ya. Kenapa di surat 60 ayat 12 itu disebutkan oleh Allah, ya Muhammad, ketika datang mereka kepadamu ingin berjanji kepadamu, setia kepada kamu ya Muhammad, bahwa dia tidak akan mensyirikatkan Allah, terima janjinya. Bahwa tidak akan berdusta, terima janjinya. Bahwa tidak akan mencuri, terima janjinya. Kenapa harus itu diungkapkan? Kenapa harus Allah katakan itu kepada Muhammad? Karena esensi Islam dilihat dari posisi itu. Ketika engkau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tapi karaktermu masih mensyirikatkan Allah, berarti kamu bukan Islam. Ketika engkau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tapi karaktermu masih mencuri, berarti Anda bukan Islam.
Karena Islam tidak pernah mengajarkan orang mencuri. Ketika engkau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tapi kamu masih berzina, itu bukan Islam. Karena Islam tidak ada yang bersih daripada semua kejahatan-kejahatan yang saya sebut tadi ini. Dan itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran di surat 60 ayat 12. Kemudian agama ini, bagaimana caranya orang beragama yang benar? Kita melihat bagaimana Nabi mulai dari Makkiyah sampai Madaniyah, dia berjuang kepada Allah. Apa yang disampaikan di Makkiyah dan apa yang dilaksanakan di Madinah. Ini penting. Kenapa? Kenapa saya anggap ini penting? Supaya kita di dalam menjalankan ibadah kepada Allah, kita tidak keliru. Kita tidak gampang terpengaruh dari kiri dan kanan yang mengaku saya ini wali. Nggak usah. Kita melihat karakter yang wali cuma Allah dan Rasulnya, yang lain nggak usah kita peduli dulu. Karena kenapa? Jangan sampai kita bisa ditipu. Kenapa kita bisa ditipu? Karena dia bisa lari daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Karena kalau kau taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, otomatis semua orang yang mengatakan dirinya orang dekat kepada Allah, pasti dia tahu siapa kalian. Karena kalian ini berjalan di surat al-ladzina an'amta alaihim. Jadi sahabat-sahabatku atau teman-temanku yang hadir di sini, marilah karakter yang saya sebutkan tadi itu kita coba-coba menghilangkan pada pribadi kita. Seperti sifat marah, ya, sifat gelisah. Tidak tahu kenapa saya bisa gelisah. Ya, kemudian sering kehidupannya kacau. Istri dan anak-anaknya mereka sering bertengkar. Karena mungkin di rumahnya itu sudah jadi kuburan. Kenapa saya katakan? Karena lafaz kalimat la ilaha illallah, kemudian qiraatil Quran, kemudian salat sunnah, ya, itu tidak dijalankan. Padahal kebiasaan-kebiasaan itu adalah kebiasaan asrafus sholihin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di Mekah, di Makkiyah ini, di Mekah, Nabi SAW berdakwah, berjuang. Dengan apa? Bi amwalikum wa anfusakum. Dengan hartanya Nabi, ya, dengan nyawanya Nabi diserahkan semua untuk di jalan Allah. Dia nggak pernah main-main. Makanya Islam ini bukan ukurannya hanya kita bermaulid. Bukan juga ukurannya kalau kita berisra mi'raj. Tetapi ukuran Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Apa itu rahmatan lil alamin? Hablum minallah wa hablum minannas.